BPJS. Nah ini baru. Pak, penelitian ini ada ya? Iya lah. Aduh, susah betul ngatur satu ini. Ibu gembala juga hilang. Ini duduk lah kamu. Ayo duduk cepat. Ini sudah duduk. Kamu harus duduk. Ini sudah usah ngatur, ada yang lain. Ayo, kamu belajar dari soal job description. Jangan kamu semua yang ngurus. Duduk. Udah ayo. Oh ini dari BPJS. Terima kasih. Bersyukur Indonesia punya BPJS luar biasa. Ya, nanti kita akan dapat penjelasan. Saya mulai dengan sebuah konsep. Sebutan apa yang paling banyak tentang kita di 28 pasal Kisah Para Rasul? Kita disebut apa? Ayo, paling banyak itu dominan. Cepetan supaya kita tahu. Disebut apa kita di Kisah Rasul 28 pasal itu? Apa? Gereja bukan? Murid. Kata Kristen itu cuma satu kali di Kisah Para Rasul, yaitu Kisah Rasul 11. Cuma sekali. Saudara, setiap kali saya mengajar, saya selalu memberikan penekanan. Setan itu jauh lebih berhasil daripada gereja. Setuju kalimat ini? Loh, jangan kurang. Setan itu jauh lebih berhasil mengerjakan prinsip, rencana, konsep hidup neraka dibanding gereja. Betul atau salah kalimat ini? Saya beri contoh ya supaya saudara kita sadar. Antara narkoba dengan Injil kan gak enak perbandingannya. Tapi ini fakta. Antara narkoba dengan Injil, mana lebih laku? Antara narkoba dengan Injil, siapa lebih banyak memenangkan jiwa? Yang masih ragu-ragu bahwa setan itu berhasil, lihat fakta. Dan saya menemukan 4 fakta yang sangat menyedihkan bagi gereja. 1. Narkoba dan Injil siapa yang pakai iklan? Ya siapa? Ini gereja. Ada KKR, sekolah Alkitab, iklan di mana-mana, baliho, spanduk. Faktanya yang lebih laku yang pakai iklan atau yang nggak pakai iklan? Setuju? Ini buat Tuhan Yesus nangis. Nggak mungkin orang jual narkoba pakai iklan, goblok. Betul tidak? Ini ulang mana itu? Nomor 2. Mana yang gratis, mana yang mahal? Antara narkoba dengan Injil cepetan. Narkoba mahal. Mahal. Kalau saya sebut harga sabu-sabu 1 gram berapa, jangan nuduh saya berbeda foto harganya. Ya karena saya sering ngikutin berita. Sabu-sabu 1 gram itu sudah 3 juta. Kalah harga emas. Seharusnya yang berhasil yang gratis atau yang mahal? Kalah lagi kita. Yang ketiga, dampak. Semua kita tahu, cuma saya ingin meyakinkan. Dampak narkoba itu apa? Mati. Karier hancur. Betul, hidup kacau, rumah tangga rusak, masa depan hancur. Tapi dampak Injil, kemuliaan, keselamatan, pengampunan, damai sejahtera, sukacita, sehat. Seharusnya yang ngelaku yang mana? Tapi faktanya sedih. Yang keempat,
Setan untuk mencapai visinya supaya semua orang jatuh ke dalam dosa. Dengan gereja mencapai visi supaya Injil diberitakan. Siapa yang punya sekolah? Nggak ada sekolah dosa di dunia. Berarti. Tapi yang kalah siapa? Yang punya sekolah. Maaf, dari konsep ini saya berkata lebih baik tutup semua sekolah Alkitab itu. Gak ada hasilnya. Jangan tersinggung yang urusan sekolah Alkitab. Saya mau buktikan karena saya tuh selalu pakai angka-angka seperti data. Di Indonesia ini ada hampir 600 sinode catatan. Gak main-main. Walaupun Menteri Dirjen Bimas Kristen kira-kira 20 tahun yang lalu sudah membuat peraturan tidak boleh ada sinode baru dibentuk. Tapi undang-undang itu nggak dipraktekkan sebab banyak gereja kaya beli sinode dan buka sinode baru. Jahat sekali. Dari ratusan sinode itu hampir saja separuhnya yang punya sekolah teologi soal kita, betul? Dan tidak sedikit satu sinode sekolah Alkitabnya banyak, betul tidak? Oke, jadi kita ambil. Berarti kira-kira di Indonesia ada 400 sekolah teologi dan sejenisnya. Training sekolah Alkitab itu 400. Mahasiswa tingkat terakhir di semua perguruan tinggi teologi ini kira-kira berapa? Sebut aja angka. Enggak, mahasiswa tingkat terakhirnya. Jangan semua satu kampus itu. Saya mau ambil yang tingkat terakhir saja. Cepat sebut berapa? Enggak, kebanyakan 500. Tingkat terakhir 100-an kira-kira. Saudara, dengar ya, maaf ya jangan tersinggung ya. Sampai tahun 90-an awal, setelah itu berubah. Sampai tahun 90-an awal, saya ini kalau khotbah di gereja mana saja, antara bulan Juni, Juli, dan awal Agustus. Waktu khotbah saya pasti diinterupsi minimal 10 menit. Interupsinya siapa? Guru-guru sekolah kita keliling cari murid di gereja-gereja. Sebab zaman tahun 70-an sampai awal 90-an sekolah kita itu enggak laku. Saya buktikan. Kalau ada anak perempuan sudah waktunya menikah, lalu orang tua tanya, kamu kok belum punya calon? Sudah, Ma. Tapi pendeta. Oh, lu ya atau tidak? Kenapa? Karena di tahun itu kesan pendeta itu miskin dan hidup susah. Maka nopo, maka itu sekolah Alkitab selalu kekurangan murid. Betul atau tidak? Nah, tahun 90-an kesini gak ada lagi. Sebab banyak sekolah Alkitab turah-turah muridnya. Kelebihan. Nah inilah saya temukan. Anak-anak muda jangan tersinggung saya ngomong ini. Kenapa ada perubahan fakta? Begitu banyaknya anak-anak muda sekarang ingin jadi hamba Tuhan untuk sekolah kita. Jangan tersinggung deh. Kalau saudara nggak begini, diam saja. Saya cuma ngomong. Sebab zaman sekarang ini jadi pendeta itu enak. Bodoh bab suki. Setuju saya ngomong ini? Modal cuap-cuap dapat amplop sampai yang gak suka. Sekarang ini orang-orang tua kalau punya mantu pendeta, wih, gengsinya naik. Maaf, ini yang merusak. Akhirnya pelayanan jadi ajang bisnis. Maaf. Dan itu menyedihkan sekali. Ayo kita bertobat mulai hari ini.
Jadi untuk apa punya sekolah tapi Injil nggak jadi-jadi? Yang nggak punya sekolah panennya besar. Yang nggak pakai iklan lebih laku. Yang lebih murah gratis lagi nggak laku. Yang mahal laku. Saya titipkan kalimat ini kepada siapa saja yang urusan dengan gereja. Betapa celakanya kita dan malunya kita kepada setan. Satu kali saya diundang seminar misi di Bandung. Belum selesai sesi pertama saya diturunkan karena yang panitianya tersinggung. Saya tak pakai kalimat ini. Kalau kita mau belajar misi, ayo belajar kepada setan. Wih, marah mereka. Loh, tapi betul nggak setelah saya uraikan buktinya ini? Loh, kalau nggak jawab sih. Karena mereka lebih berhasil menjalankan misi dosanya daripada kita tidak berhasil menjalankan misi perintah agung itu. Ya kenapa kita nggak rendah hati belajar aja kepada mereka yang berhasil? Saudara, maka itu Tuhan Yesus sudah datang sampai hari ini. Karena kita masih berantakan hidup. Nah, saya akan fokus. Setelah sekian banyak tahun Tuhan mempercayai saya sebagai rekan sekerjanya, saya menemukan satu saja penyebab kekacauan Injil. Itu doktrin gereja. Saya beri bukti ini karena saya suka menginjil. Hal yang paling menyedihkan bagi Tuhan, kalau ada orang baru percaya Tuhan Yesus, lalu tanya begini kepada kita, jadi saya ini masuk gereja mana? Katolik, Protestan, Baptis, Advent, Dalam Keselamatan, Pantekosta. Selama orang masih mempertanyakan masuk gereja mana, hukum diri sendiri, gereja masih gagal. Setuju gak saya ngomongin? Loh, saya tanya setuju? Ya, yang gak setuju, ya karena saudara aku dengan doktrin. Saya gak akan lupa suatu hari, ini tahun 80-an awal. Saya dari Surabaya mau ke Ungaran. Zaman itu belum ada bis AC tahun 80-an. Dan kalau bis siang harus pindah-pindah. Dari Surabaya biasanya pindah Jombang atau Madiun, ganti bis lagi. Dari Madiun sampai Solo tukar bis lagi. Itu tahun 80-an, belum ada AC. Tapi ya kan dulu nggak panas, nggak ada AC ya. Oh, sekarang panas nggak ngerti juga. Oke, lanjut aja. Dulu naik kereta api cuma kipas angin loh, nggak apa-apa. Iya, seru panas oke lah ya. Nah, dari Solo kursi sebelah saya kosong. Tahu-tahu naik seorang. Ya, sederhana orangnya. Nah, biasa saya kenalkan diri. Selamat siang, saya pendeta Daniel. Begitu dengan kata pendeta, ini penumpang baru pindah posisi duduknya. Wih, sudah lama saya tuh pengen ketemu pendeta. Wih, saya pikir saya mau dimakan sekali. Dia mau ke Semarang, tapi ternyata macet perjalanan. Sampai Salatiga, sholat asar bunyi, yang jam 3-an itu ya. Dek saya, tapi saya sadar betul dia katakan. Jadi selama perjalanan dari Solo Salatiga nggak jauh, diskusi banyak tentang Alkitab tentang ini. Dia ternyata ustaz, saudara, tapi moderat. Maka dia bilang sudah lama saya jadi pendeta. Banyak pertanyaan. Saya bersyukur. Nah, kira-kira tahun berapa ya? Awal 2000-an saya dengar kabar dari istrinya dia meninggal. Belum sebelum turun dia begini, Pak Pendeta, ini loh kekalahan Kristen dengan kami. Apa itu? Saya orang NU. Tapi kalau saya mau sholat seperti ini, saya nggak cari masjid NU. Pokoknya saya langgar asal masjid saya sholat.
Kalau Bapak kan enggak, Bapak orang Pantekosta, ke kota, nggak ada Pantekostanya, pasti nggak mau masuk Gereja Katolik. Saya masih belum sempat balas, dia sudah hilang. Betul nggak Ustadz ini? Mereka itu dua aliran besar NU Muhammadiyah, tapi kalau lagi sholat nggak pusing. Mengapa ada kekacauan sedahsyat ini di dalam gereja? Saya jawab, karena doktrin. Nah, celakanya tidak ada doktrin gereja yang tidak berasal dari Alkitab. Jawab betul, Mas. Mengapa asalnya dari satu buku yang semua kita pegang sama? Lalu muaranya kok bisa beda-beda? Ini harus jadi pertanyaan buat kita. Harus jadi pertanyaan. Betul nggak pertanyaan ini? Dari mana? Nah, maka saya jawab. Ternyata semua doktrin gereja itu tidak berasal dari Tuhan, walaupun dari Alkitab. Jangan tersinggung. Dari mana saya bisa berkata? Ada 3 fakta. 1, kalau doktrin itu benar dari Tuhan, harusnya kita jadi satu. Faktanya, padahal doa Yesus supaya mereka menjadi satu. Fakta kedua, orang yang pegang satu doktrin bisa nggak menerima orang dari doktrin lain? Nggak mungkin. Padahal sumbernya satu. Maka fakta kedua ini yang memberitahu kita doktrin itu bukan dari Tuhan, walaupun dari Alkitab. Kok bisa? Karena tafsiran. Betul? Lihat anak orang Pantekosta, anak orang Katolik, kalau mau menikah, perang dulu, mau diberkati gereja mana? Loh, fakta atau tidak, saudara? Ini menyedihkan sekali. Belum lagi urusan baptisan, urusan perjamuan. Maka itu kalau setan lihat kita duyung nekal. Setuju kalimat ini? Tertawa terbawa karena gobloknya kita. Fakta ketiga, para pemegang doktrin gereja itu wajib menyalahkan yang doktrinnya beda. Jawab benar atau salah? Maka itu saya berkata, semua doktrin gereja berasal dari si musuh, bukan dari dia, Raja Damai yang penuh damai. Loh, apakah saudara masing-masing harus tinggalkan doktrin? Jangan. Yang Pantekosta tetaplah, yang Tabernakel tetaplah, yang Baptis tetaplah, yang Protestan Katolik tetaplah, Bala Keselamatan tetap, Advent silakan. Tapi supaya kita bisa bersatu, biarlah doktrin yang kita miliki karena peraturan sinode itu cukup hanya untuk kita. Tapi dalam praktek sehari-hari, pakailah doktrin tunggal yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu doktrin doa Bapa Kami. Itu yang saya pakai sampai hari ini. Maka itu saya bisa bersekutu dengan gereja apa saja. Saya nggak tahu siapa punya pengalaman seperti saya. Saya 2 kali, saudara, pemberkatan nikah di gereja Katolik. Padahal saya pendeta Pantekosta. Loh, kok bisa? Ya ini tadi, karena ini
Nah itu saya ngajak berunding. Puji Tuhan ada berapa romo pastor yang mengerti. Jadi saya ikut prosesi masuk. Miss Dinar di depan dengan alat-alat semuanya. Terus pastor dengan saya, pastor juga pastornya berjalan bersama saya, lalu warga pengantin. Ya saya harus mengikuti liturgi Katolik karena saya di gereja situ. Nah dari dua pemberkatan ini kocak betul. Itu di paroki Gereja Betul di Mahakam, Jalan Mahakam, Sungai Mahakam, Jakarta Selatan. Setelah waktu itu peraturannya saya khotbah, nanti pastor yang melakukan misa pemberkatan. Selesai saya khotbah, saya serahkan pada pastor. Pastornya betul-betul moderat ketawa. Wah, setelah saya dengar khotbahnya Pak Pendeta tadi, ya mau diapa-apakan saya kalah, saya nggak menikah. Jadi saya minta pemberkatan langsung Pak Pendeta saja. Saya, seluruh Pak yang ada di gereja itu tertawa. Tapi saya tetap minta, ya sudah pastor, kami berdua, yuk kita berdua. Jadi mereka pastor pakai cara Katolik, saya pakai cara Alkitab, indah hasilnya. Gereja Bala Keselamatan Jalan Kalianyar Surabaya. Saya pernah diundang ke gereja itu, dan saya nggak masalah, nggak mau persoalkan soal baptisan, enggak. Yang penting saya menyampaikan firman Tuhan. Gereja Advent Jalan Tidar Surabaya, saya pernah juga khotbah di situ. Gereja Metodis, Banyuwangi ada Metodis? Nggak ada. Gereja Metodis ini satu-satunya pendeta di luar Metodis yang sering diundang ke gereja mereka. Ada seminar, ada pertemuan konta, itu konferensi nasional yang besar itu. Saya satu-satunya pendeta di luar Metodis yang sering diundang. Padahal mereka tahu sini karismatik, Pentekosta. Karena Tuhan menolong saya untuk gereja-gereja yang beda doktrin itu tidak melihat perbedaan itu. Karena saya pakai doktrin doa Bapa kami. Saya akan uraikan sekarang. Bapa kami yang di surga. Ini luar biasa. Tidak ada Tuhan lain di seluruh alam semesta ini yang memberitahu umat manusia bahwa Bapa kita itu satu yang di surga. Berarti kita saudara. Nah, saya mau buktikan ayat. Kisah Rasul 17 ayat 26. Ayo buka. Kisah Rasul 17 ayat 26. Luar biasa. Jadi Bapa kita itu satu. Terus ada yang debat. Ya tapi kenapa kok bisa banyak doktrin gereja? Mamanya yang banyak. Loh, betul nggak? Bapaknya satu. Mbok kakean. Ada mbok Katolik, ada mbok Baptis, ada ibu Pentekosta, dan seterusnya. Ya wis lah. Yang penting bapaknya satu. Oh enggak amin lah. Dari satu orang saja pencipta alam semesta telah ngapain? Menjadikan berapa bangsa? Semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Saya kagum pada ayat ini. Berarti dari berapa orang? Siapa itu? Ada. Lahir ribuan suku bangsa di dunia dari satu. Maka itu Tuhan Yesus mengajar Bapa kami yang dalam surga. September 2021, kalau saudara masih ingat, viral di sosial media, ada ilustrasi yang sangat cantik. Saya nggak tahu yang buat itu siapa. Suatu siang ada keluarga Kristen hari libur lagi makan bersama. Tiba-tiba ada pengemis lewat. Nah, yang punya rumah karena Kristen, maka ayo masuk.
dibawa lewat pintu belakang, duduk di dapur, duduk di lantai. Lalu pengemis ini melihat Bapak Kristen ini bawa piring ngisi yang di meja makan istri anak-anaknya, terus duduk sama-sama. Terus bapak ini bilang, ayo kita berdoa, ikuti doa saya ya. Ya saja, karena memang lapar. Bapak kami di dalam surga. Tahu pengemis ini bilang, bapakmu dalam surga. Nah, iya bapakmu makanya. Terus ini orang kesini mikir, aku salah ngomong atau dia salah? Ulang ya, Bapak kami dalam surga, dikencengin suaranya. Orang ini tetap bilang bapakmu dalam surga. Akhirnya nggak jadi doa dia mulai. Jadi kamu dengar apa? Bapak kami dalam surga. Lalu kamu ngomong apa? Bapakmu dalam surga. Kenapa? Ini loh, yang buat itu siapa saya kata. Kalau aku bilang bapak kami dalam surga, berarti kita ini saudara. Kalau kita bersaudara, nggak mungkin keluargamu makan di dalam di meja, aku makan di lantai. Luar biasa. Ternyata doktrin tunggal ini luar biasa. Bapa kami dalam surga. Saya mau tambahkan ayat ini, Ibrani 2 ayat 11, untuk membuktikan bahwa manusia yang sekarang 8 miliar jumlahnya, bapaknya berapa? 1, mamanya yang kebanyakan. Oke? Dari 1 orang saja. Oke, Ibrani 2:11. Sebab ia yang menguduskan. Siapa dia? Tuhan Yesus. Dan mereka yang dikuduskan. Siapa yang dikuduskan? Manusia. Jangan bilang kita. Kalau kita yang duluan gak masuk, manusia. Yesus dan semua manusia berasal dari gereja bertobat. Karena doktrin kita terpecah belah. Padahal antara kita dengan Yesus dan Yesus dengan kita berasal dari satunya pakai huruf besar. Siapa itu? Bapa kami dalam surga. Dan kesimpulan doktrin ini, itulah, terus ayo baca, itulah sebabnya siapa, bukan ia, Yesus Kristus tidak malu menyebut kita saudaranya. Maka itu saudara lihat doktrin Alkitab yang bukan doktrin gereja. Dari Injil Matius sampai Kisah Rasul, baca yang teliti. Yesus selalu disebut anak tunggal Bapa. Tapi begitu kitab Roma sampai Wahyu, sebutan ini berubah. Yesus anak sulung. Ternyata ada rahasia dalam. Karena saya diajar tentang doktrin tunggal ini, maka rahasia ini keluar. Apa bedanya anak tunggal dan anak sulung? Mengapa penyebutan anak sulung dimulai dari kitab Roma, bukan di Markus, bukan di Lukas, atau Matius, atau Yohanes, atau Kisah Rasul? Kalau saya tidak diajar doktrin tunggal, saya tidak akan mengerti penyebutan. Cepetan. Karena kematian. Apa? Kematian. Karena kematian. Betul, Pak Anak. Anak tunggal karena gereja belum lahir. Anak sulung karena Yesus sudah punya adik-adik. Nangis saya. Oh iya. Coba perhatikan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus Kristus tidak malu mengakui kita adik-adik. Artinya dia harusnya malu ngakuin kita. Malu buat bajingan ini kok diakui adiknya. Kenapa Pak? Enggak. Kita ini siapa? Ini loh, Bapa kami yang ada di surga. Jadi mulai hari ini kalau saudara melihat banyak orang
Yang belum percaya Yesus dalam hati berkata, sebentar lagi kok gak jadi adiknya Yesus. Saya cuma cerita. Gak tahu, ini dua anak saya yang pemilik rumah makan Padang Uni Mega. Jangan lupa yang di jalan belakangnya Yamaha Sobo. Nah lagi makan kami duduk-duduk. Lalu ada tukang becak lewat. Sudah tua sekali. Saya tuh kalau lihat tukang becak saya tuh selalu ingin berbagi. Tolong ya yang di sini banyak becak. Pak. Saya ngajak, ayo makan dulu. Maaf gak bisa, maaf. Karena di situ ada sekolah. Kalau gitu Pak, sini aja, bungkus saja. Ya saya bungkuskan. Nah ketika Mega lagi melayani, saya tuh tanya, Pak, Bapak ini becak sejak kapan? Sejak tahun 81. Ini becak sendiri atau punya orang? Punya orang. Sehari bayar berapa? 2.000. Saya salah dengar. 2.000 atau 20.000? 2.000 kali. Hah? Loh murah sekali. Itu sejak dulu ya 2.000. Terus saya tanya, lah yang punya becak punya berapa? Punya 5. Terus saya ngitung. Berarti sehari dapat berapa? 10.000. Oh tapi Pak, nggak setiap hari bisa bayar. Karena zaman sekarang kalah Pak, seperti saya ini dengan Grab, dengan becak listrik. Tapi seneng loh, terus masih cari becak gini, karena senang modal. Dia bisa tertawa, itu dalam hati bilang 2.000 sehari. Itu pun saya nggak bisa bayar Pak. Loh kenapa? Loh dapatnya berapa? Kan saya mesti makan juga. Terus saya titip nama Yesus. Pak, pun supenggi kalian asal menyebut Gusti Yesus. Nyebut mau. Saya cuma cerita sedikit. Karena saya percaya Roma 10. Barang siapa menyebut nama Tuhan akan diselamatkan. Setelah makanan selesai, saya cuma cerita. Saya keluarkan uang saya 100.000. Dia kaget lihat uang itu. Pun bertemu. Bawa saja. Ayo kita berbagi. Ingat ini. Ada banyak yang kita bisa selamatkan. Karena mereka calon saudaranya Tuhan Yesus. Selamatkan Bapa kami yang di surga. Terus dikuduskan namamu. Nah ini masalah. Pemegang doktrin sulit menguduskan satu nama. Sebab pemegang doktrin diwajibkan kuduskan doktrin kita. Betul atau salah kalimat? Lu jawab. Ya. Maka itu kalau kita pegang doktrin gereja, kita jadi enggak serius menguduskan nama Bapa. Karena kita diwajibkan, maaf. Ayo kita kuduskan namanya. Bukan nama gereja kita, bukan nama doktrin kita. Setuju kalimat ini? Ya kalau setuju nggak apa-apa juga. Dia urusan masing-masing. Tapi ini kerinduan Tuhan yang nggak tercapai. Terus datanglah kerajaanmu, bukan mu gereja itu. Saudara pemegang doktrin susah 100% mendatangkan kerajaan surga. Karena doktrin punya peraturan. Masih ingat gempa Cianjur? Tahun lalu ya? Viral. Karena ada gereja belum datang bantuan sumbangan. Sudah ada tulisan gereja apa dan itu jadi masalah. Ingat kan? Nah itu. Kenapa sih bawa merek kita kok nggak bawa merek kerajaan itu? Loh, masalahnya yaitu peraturan. Kita datang nggak bawa satu nama yang kita kuduskan, nama gereja kita. Jangan tersinggung, tapi ini fakta.
Maka itu orang-orang yang baru bertobat bingung mau masuk gereja mana. Pada gereja kan cuma satu, gerejanya Tuhan Yesus. Jadi selama saudara masih bangga dengan nama sinodemu, saudara nggak bisa memutuskan satu nama dan nggak bisa menghadirkan kerajaan yang satu itu. Maaf saya berkata. Setelah itu, ayolah musuh lupa. Jadilah kehendak. Pemegang doktrin susah. Betul? Karena pemegang doktrin harus jadilah kehendak doktrin. Maka itu perang gak habis-habis sampai hari. Saya percaya ini mengagetkan. Nah, saya kembali dulu sebelum lebih kaget lagi. Murid. Betul, kita ini murid, bukan Kristen. Murid itu cuma punya satu ciri, punya satu hobi, punya satu kriteria. Mendengar kata murid, muncul apa di benak kita? Jangan bilang makan, awas. Belajar. Nah, lanjutnya, ini doktrin itu rusaknya di sini. Murid, walaupun masih TK, sampai SD lulus, sampai SMA lulus, SMP lulus, SMA lulus, sampai S1 lulus. Yang disebut murid itu harus belajar hal-hal baru atau hal-hal lama? Baru. Mungkin nggak saudara-saudara S1 tiba-tiba, aku kok kangen ya buku 4 SD ku gimana ya? Mungkin nggak? Nggak mungkin dong. Jujur jawab. Mengapa ketika Roh Kudus hadir di setiap gereja dan menghadirkan pelajaran baru, gereja langsung bilang sesat? Loh ya atau tidak? Ini ada Roh Kudus datang membawa hal yang baru, tapi karena doktrin yang gak cocok, sesat. Maka itu gereja pemegang doktrin, gak ada pelajaran baru, cuma ngulang. Susah keluar dari pakem. Tahu kata pakem kalau orang Jawa? Susah. Muter-muter di doktrin itu. Padahal lihat Yohanes 14 ayat 26. Cepat. Yohanes 14 ayat 26. Bapak Dua dari BPJS, terima kasih. Sabar dulu ya, gak apa-apa toh. Nanti kita makan bareng-bareng. Saya tadi belum sempat ngintip lauk apa itu. Apa itu? Puji Tuhan, jangan sampai ujak soto. Nah, yang belum tahu, Banyuwangi ini satu-satunya kota unik di Indonesia. Saya nggak tahu penemunya siapa. Jadi di Banyuwangi ini ada pecel rawon. Rawon pecel atau pecel rawon? Rawon pecel dan rujak soto. Terus terang sampai hari saya nggak kolum. Bayangkan rawon dicampur pecel, satu piring yang sama. Enak. Nah itu doktrinnya. Itu doktrinnya Banyuwangi. Dapat orang Surabaya. Terus pecel dicampur rawon, rujak disoki kuah soto. Ya wis enak. Maaf yang belum tahu, ini uniknya Banyuwangi. Ya wis lanjut. Oh, itu soto ya? Soto. Rujak soto ya? Oke ya, lanjut. Maaf. Nah, kalau sampai orang pemegang doktrin susah berkata jadilah kehendak. Betul atau tidak? Karena sudah didoktrin harus baptis, harus Katolik, harus Calvinis, harus Reform, harus Advent, harus. Jadi bubar semua Bapak kami dalam surga jadi bapakmu masing-masing. Sulit menguduskan namanya, sulit mengakui datanglah kerajaannya.
sulit mengakui jadilah kehendaknya. Sulit. Saya menggunakan doktrin tunggal ini untuk konseling pernikahan dan konseling masalah rumah tangga. Tolong ya Bapak Tuhan yang sering kesulitan ngurusin pernikahan, pakai ayat ini. Kenapa ada suami istri kok rajin bertengkar? Nah saya tanya, ada nggak? Bahkan ada suami istri koyok Tom and Jerry. Gendino berperang terus. Tahu kayak Tom and Jerry? Ada nggak? Karena mereka melanggar doktrin jadilah kehendakmu. Ketika suami tidak menundukkan diri pada kehendak Tuhan, maka suami akan menuntut istri untuk memenuhi kehendaknya. Betul atau salah? Nah, yang dituntut jawab, kok enak, kamu juga harus memenuhi kehendakmu. Ini jadi ribut masalah keluarga. Kalau suami istri berani merendahkan diri, jadilah kehendakmu. Jadi dua kehendak ini diapakan? Dijadikan satu kehendakmu. Rumah tangga aman. Kenapa banyak gereja ada keributan? Nah biasanya ini fakta. Gereja yang sering ribut itu pasti gereja banyak duitnya. Apa amin? Gereja yang nggak ada duitnya, nggak diributi. Betul atau salah kalimat ini? Aku sering-sering nggak punya duit, saya nggak ribut. Saya pernah jadi gembala hampir 14 tahun. Saya bendara, saya sudah menikah, belum lama. Jadi selama saya jadi gembala, kas gereja saya buat 0. Nah gembala ini bendara ini pendeta sebelum saya. Ribut, nggak bisa kalau kas 0. Terus bagaimana kita mau bayar listrik? Bagaimana mau bayar air dan segala macam? Sudah, saya mau berubah. Kenapa saya menolakkan uang kas? Supaya nggak jadi ribut. Karena begitu uang kas 0 kan semuanya minum. Nah betul nggak? Nah bendara saya ajarin gini. Pokoknya setiap bulan tanggal berapa, minggu sebelum tanggal itu, kamu sebagai bendara umumkan, saudara, kita perlu bayar listrik, bayar ini, bayar itu. Ayo kumpulkan persembahan sekarang. Dan di gereja saya waktu saya jadi gembala nggak ada kantong kolektor. Ada 5 pintu di gereja kami waktu itu, 1 pintu depan, 2 kiri kanan, 2 kiri kanan 5. Nah di semua pintu saya taruh kotak. Yang mau ngasih silakan. Dan setiap selesai persembahan, bendara akan mengumpulkan dan dihitung. Lalu sebelum selesai kebaktian, jumlah diberitahu kepada gereja. Dan seminggu sebelum ibadah itu, sebagai gembala saya sudah merinci minggu depan ini perlu apa saja. Ada jemaat sakit perlu uang sekian. Nah itu dirinci. Dan bendara langsung umumkan. Wih jemaat senang karena uangnya jelas. Kalau ada keperluan mendadak, saya pakai hukum Kisah Rasul pasal berapa itu? Yang Petrus memilih 7 penatua diakan itu. Nah saya pilih 7 pengusaha di gereja saya waktu itu. Gini ya, kamu akan jadi sasaran. Kalau ada jemaat perlu dan kita belum hari Minggu, tolong pinjam dulu. Nanti waktu hari Minggu kita akan umumkan dan langsung kami bayar. Itu luar biasa. Contoh, di tengah-tengah minggu hari Rabu ada jemaat telepon harus operasi karena nggak bisa melahirkan, perlu sekian juta misalnya begitu. Nah bendara telepon yang 7 ini, siapa bisa minjami dulu uang sekian, dipinjami. Nah minggu kebaktian bendara mengumumkan, saudara, Rabu yang lalu ada saudara kita perlu uang begini. Nah sekarang kita kumpulkan, dihitung langsung. Saudara ingat, saya bersyukur setiap kali kami ada keperluan mendadak, hasilnya selalu lebih. Itu ajaib.
Nah zaman dulu belum ada transfer bank, ATM, SMS banking, belangko wesel. Jadi di kantor gereja kami itu belangko wesel tumpuan banyak. Nah yang nggak ngerti, bisa usah ngerti sekarang. Betul ya, belangko wesel itu bahasa Belanda, nggak ada bahasa Indonesianya. Nah di situ sudah ada nama-nama tertentu rekan-rekan pendeta yang saya kenal di desa-desa. Jadi supaya kas itu nol, maka bendahara setelah ngitung sisa persembahan minggu, Senin pagi langsung habis. Hitung-hitung aman, hampir 14 tahun. Satu kali ada teman dari Ampel Gading, Solo Tigo, itu butuh sepeda. Zaman itu saya masih ingat, sepeda harganya 11.000 lebih dulu, tahun 70-an. Udah, terus nah gereja kami itu jalan Sulung Sekolahan, itu dekat dengan Pasar Puri. Hari Senin langsung beli. Tapi bendahara bilang, tapi jumlah persembahan untuk sepeda minggu itu bisa beli 8 sepeda. Karena dapat banyak. Gimana sisanya? Saya bilang, karena kita minta ke jemaat untuk sepeda, ya belikan 8. Loh, taruh mana? Taruh gudang boleh. Betul, saudara, nggak sampai sebulan yang 7 habis juga. Loh kok bisa tahu yang dari sana butuh sepeda? Zaman itu belum umum sepeda motor, ontel semua. Nah itu prinsip saya jadi gembala. Bahkan bendahara pernah lupa untuk nanya apa keperluan. Ini yang 7 ini ngomong, kok nggak perlu apa-apa minggu ini? Keren juga. Serius, karena mereka tahu uang ini dipakai untuk apa. Jadi ngomong duit sekarang. Oke, lanjut aja. Maka itu gereja yang nggak ada duitnya itu pasti aman. Semua cuma mesa-meni. Ada direbutin, setuju? Nol kan? Nggak apa-apa, nggak ngikut juga apa. Jadilah gereja. Kalau masing-masing gereja menyetujui doktrin ini, bakal ada perang nggak antar gereja? Enggak, semua jadi kehendakmu kok, bukan kehendakmu. Kalimat berikut, wahyu jadilah kehendakmu. Nah, itu terjemahan salah, yang betul begini. Jadi Bapa kami di surga, diputuskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, supaya bumi jadi seperti surga. Itu kerinduan Tuhan Yesus. Ayo jawab. Kalau bumi nggak bisa jadi seperti surga, maka bumi jadi seperti terbukti. Kembali saya nyatakan, setan berhasil membuat neraka di bumi. Yang salah gereja, karena kita diberi tugas. Ibu kota Indonesia itu sudah sejak tahun 50-an Insinyur Soekarno sudah punya ide memindahkan dari Jakarta. Presiden pertama kita itu seorang yang sangat percaya mistis. Tahu kata mistisnya? Kejawen kuat. Nah ternyata dalam hitungan kejawen hanya ada satu titik tengah persis Nusantara, itu Palangkaraya. Saudara yang belum pernah ke Palangkaraya, coba cari di Google. Saya berkali-kali ke sini. Pertama kali saya ke Palangkaraya, saya itu kaget. Loh, ini Indonesia apa Eropa? Karena Presiden Soekarno mendesain kota Palangkaraya itu seperti Eropa. Banyak bundaran-bundaran, tahu kata bundaran ini? Jadi nggak ada lampu lalu lintas. Karena kalau ada kalau nggak ada lampu lalu lintas, maka penting sekali bundaran itu supaya nggak ada kecelakaan. Nah, terus di jalur utama kota Palangkaraya itu ada 4 jalur. Jalur kiri kanan besar untuk mobil, lalu ada pohon-pohon, lalu keluar jalur sepeda dan orang jalan kaki. Cantik sekali desainnya.
Nah itu nilainya di Palangkaraya, tapi baru Jokowi eksekusinya. Kenapa saya pakai ilustrasi ini? Saudara dan saya adalah satu-satunya kelompok manusia di dunia yang dapat mandat tugas murni pindahkan surga ke bumi. Ini luar biasa. Maka itu setan menghancurkan kerinduan Tuhan, dan setan berhasil membuat neraka di bumi dengan kelaparan, pembunuhan, perang, kejahatan, penyiksaan anak-anak, pembunuhan, mutilasi, dan sudah. Itu setan semua. Karena kita gagal memindahkan surga ke bumi. Ayo kita kejar lagi. Maaf, semiskin-miskinnya orang miskin, pindah rumah itu susah atau mudah? Susah. Karena apa? Barangnya. Betul? Nah, ilustrasi ini yang membuat saya menemukan doktrin tunggal ini. Jadi kalau ingin memindahkan surga ke bumi, supaya bumi jadi seperti surga, kita harus tahu apanya dulu. Barang-barangnya surga itu isinya apa? Ternyata ada ayatnya. Kita buka Roma 14 ayat 17. Saya bertobat lagi. Ingat dari sesi pertama tadi saya bilang, setiap kali Roh Kudus mewahyukan saya satu ayat yang harus saya ikuti, hidup saya berubah total. Sebab baca, kerajaan Tuhan bukan soal makanan dan minuman. Maka itu betul. Terima kasih Ibu Gembala, Pak Gembala. Nggak perlu ribut jemaat, panggil tukang soto. Tadi saya rasa rombong itu kok KPD. Itu lebih enak memberkati mereka. Jadi kalau kita mau urusan surga, jangan urusin makanan dan minuman yang cuma 3 jam jadi tai. Maaf saya ngomong ini. Urusan yang kekal. Amin. Karena itu lebih penting. Sebab kerajaan Tuhan bukan soal makanan minuman, tapi soal 1 kebenaran, 2 damai sejahtera, 3 sukacita oleh Roh Kudus. Berarti isinya berapa? Cuma 3. Di situ saya bertobat. Maka itu Daniel, masa memindahkan 3 barang saja 20 tahun gak selesai-selesai. Bertobat saya. Kenapa cuma memindahkan 3 gak selesai? Karena doktrin kita yang mengajar kita untuk sibuk membesarkan doktrin ini, sampai yang benar keteteran gak jadi. Bahkan dari 3 ini cuma 2 tugas kita. Sebab yang pertama kebenaran itu apa dan siapa? Yesus dan Firman. Itu kan tidak perlu kita utak-atik, sudah ada kok. Jadi tugas kita cuma memindahkan 2, apa dan apa? Damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Artinya kemanapun kita pergi, buatlah setiap orang yang ketemu kita itu merasakan damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Cuma itu. Terus bagaimana? Itu hebatnya Roh Kudus. Kembali ke doa Bapa. Setelah bumi jadi seperti surga, ada apa? Diteruskan kalimat doa Bapa kami. Iya, ayo sebentar. Berikanlah kepada kami makan kami secukupnya. Lalu ini yang saya nangis. Kapan ada damai sejahtera dan sukacita? Kalau nggak ada orang lapar dan nggak ada permusuhan. Ini yang gereja tidak berjaga. Jujur, gampang nggak sih kalau begitu? Gampang, makasih Pak. Gampang. Damai bukan dari kita, dari Dia Raja Damai. Sukacita juga bukan dari kita, dari Roh Kudus. Tadi kok lupa. Yesaya, Yohanes 14:26. Balik. Nah, baru ingat saya. Ya tahu? Untuk murid tadi itu, muridnya belajar. Oke, maaf terpotong sebentar. Yohanes 14:26.
Jadi kita ini harus belajar hal-hal yang baru yang kita belum tahu. Oh, amin. Amin. Kalau kita belajar berpuluh-puluh tahun cuma muter doktrin, kapan pinternya? Nggak ada hal baru. Nah, tetapi siapa? Penghibur. Huruf besar, huruf kecil? Besar. Berarti ini pribadi. Kalau penghibur kerjaannya apa? Menghibur. Tapi enggak. Siapa penghibur itu? Yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Tugasnya mengajar kita tentang sesuatu stok. Jadi penghibur itu pekerjaannya mengajar. Mengajar itu harus menghibur. Maka itu sejak saya kenal ayat ini, saya larang mama-mama ngajari anak kecilnya di rumah. Malah goblok. Kenapa nangis? Kenapa yo? Mama-mama kalau ngajari anaknya masih di rumah Stres. Kerang. Tahu kata kerang? Coba bentak-bentak, bengis. Maka itu jangan ngajari mama-mama. Malah bodoh anak. Ada dibentak-bentak, nggak dihibur. Saya punya pengalaman sih nggak lupa. Salah satu sekolah metodis di daerah Mogot di Jakarta Barat. Beberapa tahun yang lalu pernah mengundang saya untuk pertemuan para guru dan orang tua murid. Lalu disebutkan begini masalahnya. Akhirnya saya ngajar tentang ayat ini. Jadi guru itu nggak boleh muka sangar, muka kriminal kalau masuk kelas supaya dihormati anak. Enggak, malah dipedeni itu. Anak-anak yang ketakutan, murid-murid ketakutan lihat gurunya sangar, muka kriminal. Anak-anak malah gak pintar, betul tidak? Tapi kalau guru-guru masuk dengan selamat pagi anak-anak, apa kabar? Siapa belum sarapan? Siapa sih sarapan cerita begitu? Anak-anak belajarnya tanpa karena dihibur. Nah, terus saya sampaikan ini. Jadi mama papa, jangan galak-galak kalau ngajar anak guru-guru. Jadilah penghibur. Berapa bulan kemudian Anda senang? Tiba-tiba ada orang tua murid yang hadir waktu itu, dia telepon saya, Pak Pendeta, berhasil. Saya ini punya 3 anak lagi, Pak. Guru lesnya sudah 6 kali ganti, nggak sanggup. Dan mati Bapak ini dan mati kan. Anak lagi 3. Aduh Pak, saya tuh pusing ngajari matematika. Nggak ada guru les yang mau lagi. Tapi setelah saya dengar Yohanes 14:26, saya dapat ide. Lah anak-anak saya itu senang tentang Spider-Man, Batman, Superman. Itu dia sebentar. Pak, seingat saya nggak ngajari dulu ya. Tidak, tapi saya dapat ide sendiri. Terus, jadi kalau saya ngajar matematika, saya dudukkan mereka 3 dan saya suruh milih siapa Spider-Man, siapa Batman, siapa Superman. Milih, oh aku. Gitu. Terus ada buah mangga, buah apel, ada permen, ada roti. Batman dapat 10 permen, Spider-Man dapat 14 apel pokoknya. Terus Superman dapat ini. Terus dia main, Pak. Saya jadi bingung sendiri. Nah, terus saya bilang, tolong Superman ambil 4 permen dari Batman. Ayo Batman ambil berapa roti dari Spider-Man. Saudara, Bapak ini bilang, sejak itu anak saya gampang belajar matematika. Oh, ini hikmat penghibur itu. Amin. Amin. Berarti ngajar itu gampang atau tidak? Gampang, asal jadi penghibur. Inilah dosen paling hebat. Dia mampu ngajar berapa hal? Loh, berapa hal baca? Segala sesuatu. Yang pernah jadi dosen, coba tanya. Saya ngecek gara-gara ayat ini. Saya kenal banyak dosen, profesor. Saya tanya, seorang profesor hebat itu minimal mampu menguasai berapa disiplin ilmu? Sampai hari ini saya belum pernah ketemu yang jawab 6, maksimal minimal 5. Nggak mampu sudah kalau sampai 100. Ternyata satu-satunya dosen hebat di dunia adalah Roh Kudus
yang mampu mengajar tentang apa saja. Nah, doktrin berkata Roh Kudus hanya untuk hal rohani. Salah. Mana ada untuk rohani saja? Saya tanya, Roh Kudus ngerti bumbu dapur kan? Tahu. Jangan pada coba bingung. Tahu. Roh Kudus ngerti kimia? Tahu. Ngerti. Roh Kudus ngerti tentang biologi? Pokoknya kabeh itu Roh Kudus. Maka itu ketika gereja hanya pegang satu doktrin akan berkata, loh kamu dapat dari mana teori ini? Nggak ada di doktrin kita. Nah, coba dia atau tidak? Akhirnya jadi kaku dan jadi bodoh kita. Nggak bisa luas untuk belajar. Lihat tadi di sesi pertama, saya lihat wajah Saudara, saya bisa baca. Saudara ternyata banyak yang kaget kalau Alkitab adalah buku pertama yang menulis trias politika. Nggak ada buku yang lain. Oh, saya bisa temukan banyak yang ada. Satu lagi ya, supaya saudara makin yakin hebatnya Alkitab. Apa jadinya kalau dunia nggak ada sanitasi? Tahu sanitasi? Pembuangan. Cepetan, jadi apa dunia kalau nggak ada sanitasi? Bukan cuma jorok, kita nggak sempat lahir, nenek moyang kita mati kolera. Betul tidak? Sanitasi literatur tertua ada di Alkitab. Ayo bukan ini nyimpang dikit bahwa Roh Kudus itu bisa ngajar tentang segala sesuatu. Ulangan 23 ayat 12 dan 13. Kalau mengikir Alkitab itu kayak begini ya. Dan 14 sekiranya. Ulangan 23 ayat 12 dan 13. Nah, di luar perkemahan itu haruslah ada bagimu suatu tempat kemana engkau pergi untuk BAB. Itu yang benar. Kadang hajat ini bahasa Melayu. Kenapa dipakai bahasa Melayu? Karena supaya sopan. Kalau saya baca nggak pakai sopan-sopanan, berak-berak, sopan ya tenang. Maafnya ibu model saya. Kenapa ada peraturan di luar perkemahan? Musa sempat buat septic-tank. Lu sempat gak? Kenapa gak sempat? Karena pindah-pindah. Jadi papa harus ngatur. Kenapa di luar perkemahan? Supaya gak kolera. Loh ya atau tidak cepat. Ayat 23 ayat 13 menuju papa. Di antara perlengkapanmu haruslah ada padamu sekop kecil, keren. Dan dan apabila engkau jongkok BAB, haruslah engkau gali lubang dengan sekop kecil itu. Setelah selesai tugasmu, kucing ini luar biasa. Maka tuh ketika saya menemukan ayat ini, saya tuh senyum-senyum. Kok sempat ya Papa mikir? Ya tenang aja. Berapa juta yang dipimpin Musa? 4 juta loh kalau saya hitung. Dari mana saya hitung 4 juta? Dibaca kita bilangan satu. Jumlah anak laki-laki yang umur 20 tahun ke atas itu 690.000. Jadi belum anak perempuan, belum adiknya, belum kakaknya, belum orang tua, om, tante, nenek, kakek. 4 juta. Nah, walaupun setiap pagi nggak mungkin 4 juta berak bareng. Kira-kira sehari berapa juta? Ini, ayo kita hitung-hitungan. Kan saya bilang tadi pakai angka, bacaan itu pakai angka. Kira-kira berapa juta yang BAB? 2. Bayangkan, Banyuwangi berapa penduduknya? Terus saya tanya, Banyuwangi berapa penduduknya? 1,9. Mati juga ya. Gak bisa percaya pokoknya. Bayangkan 2 juta BAB kalau nggak ada peraturan ingat telecehan. Tahu kata telecehan? Cecer juga
mana-mana. Ya ampun, ini kan hal yang luar biasa. Maka itu kalau saudara baca Alkitab, jangan cuma ketemu rohani-rohani saja, nanti jadi rohana. Bukan, ada rahasia-rahasia yang luar biasa di dalam. Jadi mindahkan, kembali. Jadi belajar kepada Roh Kudus dan diajar oleh Roh Kudus, selalu menemukan hal baru. Maaf, saya cuma cerita ya saudara. Tiap kali saya ngajar, gara-gara pandemi, maka Zoom, Instagram, Facebook harus on terus. Kemarin saya 2 kali ngajar, hari ini kan 2 kali lagi. 3 kali di Banyuwangi 2 sesi, lalu jam 6 sore nanti saya ngajar di Bondowoso. Nah teman-teman saya itu pada heran, kenapa kamu kok berani? Nah saya nggak ngerti saya berani. Lu tinggal duduk pasang HP aja kok. Maka itu selama pandemi saya bersyukur saya lebih sibuk daripada nggak ada COVID. Kenapa? Dalam 1 hari Minggu saya bisa khotbah di 4 negara minimal. Cuma duduk di rumah. Saya khotbah di Papua, khotbah di Australia, khotbah di Taiwan, khotbah di Amerika dalam 1 hari. Karena jamnya beda. Nah, coba kalau nggak ada pandemi, punya uang berapa? Mau naik pesawat apa? Sehari 4 negara begitu. Baru bocor lagi. Jadi ya, ini pakai teknologi ini. Nah, begini rekan-rekan hamba Tuhan. Salah satu penyebab ada nggak anak pendeta nggak mau dengar khotbah bapaknya sendiri? Ternyata ini alasannya. Saya belajar dari pendeta Yusuf PS di Surabaya tahun 77-78. 2 tahun penuh saya itu muridnya Om Yusuf. Salah satu yang Om Yusuf ajar saya ingat sampai hari ini. Saya masih remaja tahun itu. Kalau ada anak pendeta nggak mau dengar khotbah mama dan papanya, itu pasti karena 2 hal. Apa itu? 1, dadi gajah dibelangkoni, iso khotbah iso nglakoni. Jadi pendeta-pendeta pengkhotbah, khotbahnya bagus, tapi di rumah nggak dilakukan, anak-anak nggak mau dengar kita. Munafik. Betul atau salah? Yang kedua, anak-anak tidak mau dengar khotbah kita karena khotbahnya sudah hafal si anak. Belum balik kita ayat tinggi, balik ke kesusahan, balik ke nyanyi belum. Kenapa? Nggak ada yang baru. Tahun ke-10 saya jadi hamba Tuhan, saya pernah menanyakan ini. Saya bilang, Papa, saya cuma tanya. Bahan khotbah pendeta kan cuma 66 kitab itu. Lalu kitab Wahyu memberi ultimatum, barang siapa berani mengurangi dan menambahi dihukum berat. Lalu saya itu ngomong, lah sampai berapa tahun saya jadi hamba Tuhan, apa enggak bakal habis ini bahan? Dokter memberi seminar, kehabisan bahan? Enggak, karena penyakit tambah terus, obat-obatan mau dan macam-macam, alat-alat medis malah banyak. Arsitek memberi ceramah arsitektur, kehabisan bahan enggak? Manajemen cepetan jawab, leadership, karena bukunya tambah terus. Lah pendeta kan cuma ini. Sampai hari ini gak ada jawaban, tapi saya ketemu jawaban setelah 51 tahun saya jadi pengkhotbah. Gak habis itu dikotakan. Hebat gak Tuhan? Karena Roh Kudus selalu baru. Maaf ya rekan jemaat, rekan pendeta, kalau lagi khotbah perhatikan 3 hal ini. 1, jemaatmu 5 menit pertama saudara khotbah, kalau jemaat tolak-tolak garuk-garuk mobil, itu artinya mudu. Betul? Loh, ini cara saya ngajar. Fakta kedua, gosok kaki serak-serak. Itu artinya ayo mulai. Yang ketiga, ngeliatin jam terus.
Padahal baru 5 menit itu kok jadi jam itu. Artinya khotbah kita basi. Ayo berubah mulai hari ini. Nah, orang pemegang doktrin gak bisa, karena selalu merasa salah. Loh kok keluar ini? Loh kok keluar? Setuju gak saya ngomong ini? Saya belajar doktrin, saya belajar dogma gereja, tapi saya gak pakai. Saya pakai doktrin juga. Bagian terakhir, saya pakai bapak-bapak BPJS, saya kabisin saya lihat bagian terakhir. Kenapa harus beri makan? Mei 98 saya dapat pewahyuan yang mengerikan. Kita buka Matius 4 ayat 2 dan 3. Ayo cepat. Saya cuma cerita ya, saya tadi pagi ini belum sarapan. Karena saya bangunnya siang. Harusnya saya bangun itu jam 7 lah. Kebablas saya jam 8:30 baru bangun. Waduh, besok sama sarapan. Langsung ke sini. Dijemput Pak Ari ya betul. Mana Pak Ari ini? Kok keliling lagi? Nah, mau sampai ditelepon ke kamar, saya pakai. Ya, sebelum sarapan. Tapi saudara lihat saya apa enggak? Enggak, itu dia. Karena ada makanan yang luar biasa ini. Oke, makanya itu pas saya sesi pertama selesai, terus mau ngecek, saya ingin makan dulu. Isin saya. Nah, kalau tadi malam di Celeduk, apa sih? Cemeduk, itu saya nggak malu. Karena sesi pertama selesai, saya harus ngajar Zoom. Saya minta izin Bu Gembala, Bu, aku tak tangan di situ. Cuma waktu 7 menit masalahnya. Sudah, kalau sekop yang blok, aku sudah saya ngajar malam. Oke ya, lanjut. Loh, saya bilang apa tadi? Mati sempat. Kok sekop mati? Mati sempat, ayat 2 dan 3. Ayo. Nah, dan setelah bagaimana cepetan? Puasa 40 hari malam, akhirnya laparlah Yesus. Anton, kemana Tom? Tom, kemana? Ayo, cepat balik awas. Nah ini, saya kalau ngajar, saya perhatikan yang dengar. Mau kemana saya tanya, berapa lama awas belajar begitu. Kan jadi hidup, maka itu interaksi. Saya ini diajar Roh Kudus. Kalau ngajar itu, yang dengar itu ajak ikut terlibat. Jadi kita jangan ngomong sendiri. Cuma dianggap kacang hijau. Enggak dianggap sama sekali. Libatkan mereka. Bahkan anak-anak kecil pun, kalau saya ngajar mereka bisa ikut. Itu anugerah Tuhan. Setelah berpuasa 40 malam, akhirnya lapar Yesus. Kalau Tuhan Yesus lapar, ayat 3, yang datang siapa? Setan. Inilah firman yang membuat saya kemarin harus memberi makan tukang becak. Ternyata menurut firman ini, hanya ada satu cara kita berhasil membuat setan jadi pengangguran dan gak betah di dunia, ingin pulang kampung. Satu-satunya cara, jangan ada orang lapar di dunia. Bayangkan kalau yang lapar Tuhan Yesus, setan berani keroyokan. Apalagi yang lapar model kita, setan model gede banget. Berarti ilustrasi ini. Jadi membuat bumi jadi seperti surga, enggak susah. Buat semua orang merasa damai dan sejahtera sukacita. Kenyangkan yang lapar. Ayo berbagi. Jadi untuk membuat setan jadi pengangguran dan gak betah di dunia pulang kampung, jangan ada orang lapar di sekitar kita. Kalau dunia gak ada setan, yakinkan kantor polisi jadi kafe, penjara jadi hotel, pengadilan jadi mall. Lo kok gak yakin dong? Artinya apa? Damai, gak ada kejahatan. Maka itu yang hobinya khotbah. Bertobatlah. Dunia gak butuh khotbah kita. Dunia butuh kenyang. Awas, jangan ditafsirkan itu rohani, dasmu rohani. Awas, maaf saya ngomong ini. Setuju?
Ada orang lapar. Ayo kita berdoa. Lu ngawur. Lapar kok didoakan. Apalagi doa. Kalau doa makan begini. Dengarnya. Ini saya kumpulkan data. Tuhan terima kasih Engkau berkati kami makanan ini. Oh Tuhan, kami ingat janda-janda yatim fakir miskin. Kami ingat saudara kami menghadapi meja kosong. Oh Tuhan berkati mereka. Orang itu begitu mentolak seperti itu soto. Loh kenapa? Kalau saudara doa makan, lalu ingat orang lapar dan saudara minta Tuhan berkati, itu dingasmu. Ada ide surga itu, ada rumah makan, ada Gojek, GoFood, dan Gosek. Maka itu kita minta Tuhan yang kirim. Salah atau enggak doa kayak begitu? Salah kok, Tuhan bakal kirim makanan. Yang betul begini doanya. Tuhan terima kasih Kau berkati kami dengan makanan ini. Ketemukan kami dengan orang lapar, kami akan bahagia. Jadi nggak nyuruh Tuhan lagi. Betul atau salah? Salah sopok. Kita karena doktrin nggak keluar dari partai. Kalau keluar begini, wah bisa merantak kemana-mana pengertian ini. Jadi lagi sekali, kapan kita bisa membacakan jadi pengangguran? Beri makan orang lapar. Baru kalimat terakhir, dan ampuni. Kalau ada perdamaian, gak ada musuh, bumi jadi seperti surga. Dan semua ini kita mulai dari rumah kita. Ajari anak-anak kita untuk menghidupi doktrin tunggal ini. Belajar, saudara punya doktrin pakai gak apa-apa, tapi ada untuk di dalam, gak untuk saingan dengan yang lain. Kiranya saudara dapat hal yang baru. Aduh maaf tadi saya janji ngasih waktu tanya jawab. Gini aja, saya kasih nomor HP saya. Kita baca kasih untuk Bapak 2 menit. Oke, cepat catat nomor HP saya. Gampang kok. Ketika saya dapat nomor ini dari anak saya yang punya counter, Papa, ini di counterku ada nomor cantik Pak. Ya udah saya terima. 08 tulisan di atas. 0812 23. Kecepatan enggak? Ya. 0812 23 34 lagi 34 lagi. Nah ini nomornya orang bodoh, cepat hafal. Anak saya bilang 0812 23 34. Ayo kita diskusi lewat baca. Yakin dengan firman ini bumi jadi seperti surga? Amin. Doktrin apa yang kita pakai? Doa Bapa kami. Indah sekali. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya.